Hai, selamat datang di channel Baseman. Bagaimana kabar Anda? Kali ini alur cerita, Purple River, yang kami ambil dari novel. Atau dengan kata lain Purple River versi novel. Oke, kita langsung saja dengar alur ceritanya. Sebelum itu siapkan kopi dan cemilannya. Semoga video rekap alur cerita ini bisa menghibur dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like dan komen. Kemenangan. Jadi siapa yang mengatakan pasukan iblis itu terlalu kuat? Luo Jie, wakil ketua spanduk menyaksikan dengan memuaskan ketika para elit tentara iblis hancur di kaki gunung seperti istana pasir di air pasang. Sepertinya aku yang terlalu kuat. Wakil banner Master Bai Chuan menatapnya dengan tajam dan mengabaikannya. Wakil spanduk, Guru Chang Chuan berkomentar dengan cara berlarut-larut, beberapa hari yang lalu, seseorang mengatakan bahwa kita mati pasti kali ini dan kita semua harus lari untuk hidup kita. Tidak ada yang aku benci lebih dari pengecut yang merusak moral pasukan sebelum pertempuran. Luo Jie berbicara dengan marah, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia lebih baik berharap aku tidak menangkapnya, atau aku akan menggantungnya di tempat. Apakah kamu menderita kehilangan ingatan? Yang saya bicarakan adalah Anda. Kapan aku mengatakan sesuatu seperti itu? Dia menoleh ke Bai Chuan, tentunya dia berbicara tentangmu. Bai Chuan menyaksikan tanpa emosi pada kedua saingan cinta itu saling melempar satu sama lain, dan membalikkan kudanya. Aku akan pergi memeriksa apakah Ketua Panji memiliki pesanan baru untuk kita. 20.000 pengendara hitam berbaris diam-diam di atas bukit, bahkan tidak membuat suara bisikan. Satu-satunya hal yang bergema di udara adalah perselisihan yang disebabkan oleh pasukan iblis yang mundur di kejauhan, dan dengungan angin yang mendalam menyapu dataran Hengcuan, Wosh, seolah-olah jiwa-jiwa orang mati tidak mau bagian dari tempat kematian terakhir mereka. Seorang prajurit yang berpakaian perak berdiri tinggi di puncak bukit, tinggi tubuhnya yang agung dan tubuhnya yang lurus mengungkapkan jenis penghormatan yang hanya diperuntukkan bagi komandan pasukan. Perak cemerlang terpancar dari armornya saat senja menimpa dirinya. Di tengah lautan para penunggang hitam, ia seterang dewa itu sendiri. Siapapun yang melihat akan tahu bahwa itu adalah baju besi perak merek dagang dari yang termuda, dan yang paling legendaris dari 3 jenderal muda rumah Sichuan, Zichuan Xiu. Namun, ketika Bai Chuan melihat orang yang sangat menghormati seluruh tentara timur jauh dari kejauhan, dia hanya menghela nafas tanpa suara. Dia bergegas naik lebih dekat, mengamati sekeliling. Yang berdiri adalah penjaga pengawal pribadi Banner Master. Dia berbisik, "Gulei, apakah kamu gila? Beraninya kamu memakai baju besinya yang berpura-pura sebagai Tuan Xiu." Sichuan Xiu, kapten pengawal pribadi, Gulei, wajahnya penuh kecewa. "Petugas Bai Chuan, aku juga tidak ingin melakukannya. Tuan Xiu bersikeras saya untuk berpakaian seperti ini dan berdiri di sini. Ini sangat berat, dan saya sangat lelah. Saya sudah melewati 3 kuda perang." Pertarungan masih berjalan lancar. Apa yang dilakukan Tuan Xiu? Gulei, dia baru saja mandi di base camp, membakar daging dan sekarang tertidur. Apakah dia meninggalkan instruksi? Gulei, ya, benar, dia berkata bahwa jika kita kalah, pastikan untuk membangunkannya segera sehingga kita semua bisa lari untuk hidup kita. Bai Chuan melihat tenda Zichuan Xiu di bawah naungannya. Di dalam tenda, seorang pria yang dibungkus dengan kantong tidur mendengkur dengan ritme, "Zes, zes." Bai Chuan mendesak, "Tuan, tolong, bangun." Tapi yang ada di kantong tidur itu bahkan tidak tersentak. Bai Chuan menghembuskan napas kekalahan, "Tuan, Anda meninggalkan saya tanpa pilihan." Dengan itu, dia meninggalkan tenda hanya untuk kembali dengan sebotol air matang di tangannya. "Aku akan menghitung, 1, 2 dan 3. Oke, baiklah, aku menyerah, aku sudah bangun." Dia menjulurkan kepalanya keluar dari kantong tidur, matanya menyipit, wajahnya masih tertidur,
Seorang anak muda yang cukup tampan, atau lebih tepatnya, seorang anak laki-laki jika kamu menilainya berdasarkan senyum kekanak-kanakannya. Sichuan Xiu, apa daruratnya? Apakah iblis di sini? Bai Chuan, belum. Apakah para prajurit memberontak? Bai Chuan, itu hanya masalah waktu, begitu mereka tahu kamu telah mengacaukan mereka dengan palsu. Sichuan Xiu, saya akan khawatir tentang itu ketika itu terjadi, dan para petugas, semua bertindak seperti anak-anak karena sesuatu yang begitu kecil. Jadi apakah Luo Jie dan Chang Chuan bertarung melawanmu dan mati? Sayangnya, keduanya masih bertahan hidup tanpa malu. Yang benar adalah, kita menang, dan iblis-iblis itu mundur. Sichuan Xiu tampak terkejut, benarkah? Itu tidak terduga. Kita benar-benar menang. Dia memasukkan kepalanya kembali ke kantong tidur, biarkan aku berpikir tentang itu. Bai Chuan menunggu dengan sabar, dan dengan sabar, sampai suara dengkuran datang sekali lagi dari dalam kantong tidur, ses, ses. Dia akhirnya membentak, dan menuangkan sebotol air matang. Wah! Kalender Kekaisaran tahun 778, tangisan menjerit yang dikeluarkan oleh pemenang pertempuran ketiga Heng Chuan, tidak dicatat dalam buku-buku sejarah. Kebenaran di balik sejarah. Bai Chuan menjelaskan situasi medan perang kepada Sichuan Xiu yang setengah tertidur. Situasi saat ini adalah bahwa meskipun kalah dengan layak, tentara iblis masih lebih dari 50.000 yang kuat, dan mereka memiliki bersama dengan binatang buas lapis baja yang kuat. Mereka hampir menembus pertahanan kita terakhir kali, tetapi entah bagaimana karena alasan tanpa sepengetahuanku, mereka tiba-tiba memutuskan untuk mundur, dan benar-benar kacau. Kami, petugas yang bertanggung jawab tidak dapat menyetujui apakah kami harus mengejar atau tidak. Kami menunggu instruksi Anda. Masih kacau setelah tidur, Sichuan Xiu bertanya, jadi, siapa yang ingin mengejar? Bai Chuan, wakil ketua Master Luo Jie, dia menganjurkan untuk mengejar. Sichuan Xiu, kalau begitu biarkan dia. Tapi Tuan. Bai Chuan mengangkat suaranya, aku mengerti perasaanmu tentang Luo Jie, dia belum mencapai satu hal pun sejak dia dipromosikan menjadi wakil ketua spanduk kecuali menjadi peniup angin. Pada kenyataannya, aku merasakan cara yang sama, tetapi 5.000 tentara-tentara timur jauh di bawah komandonya tidak bersalah, tentu mereka tidak pantas mati bersamanya. Hei, ayolah sekarang, bagaimana kamu bisa memikirkan komandanmu itu? Tuan Bai. Mata Sichuan Xiu memancarkan kilatan kecerdikan, jenis ketika Anda tertangkap basah, biarkan dia pergi, itu akan baik-baik saja. Tetapi total pasukan musuh 50 hingga 60.000. Unit Luo Jie memiliki kurang dari 5.000. Bai Chuan, gunakan kepalamu, unit Luo Jie terdiri dari kavaleri. Mobilitas unitnya jauh lebih unggul daripada orang-orang jahat raksasa itu. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, setidaknya dia bisa lari, kan? Tapi Tuan, kamu juga tahu seperti saya, begitu si idiot Luo Jie mulai menyerang, dia berhenti menggunakan kepalanya. Bagaimana jika dia benar-benar lupa untuk? Jangan khawatir, aku sudah bersiap untuk semua kemungkinan. Menghadapi tatapan ingin tahu Bai Chuan, Sichuan Xiu mengeluarkan brosur dari dalam tenda, berbunyi Imperial Capital Funeral Parlor, dari tanggal 1 Juni hingga tanggal 30 Agustus diskon 60%, semua orang selamat datang. Aku sudah menghitung, jika Luo Jie meninggal hari ini, kita masih bisa membuat diskon. Selain aku teman baik dengan pemiliknya, mungkin kita bahkan bisa mendapatkan kotak Gucci gratis. Bai Chuan berkuda kembali ke garis depan yang penuh dengan kemarahan, menyebabkan bingung melihat antara dua wakil Banner Masters lainnya. Tuan Spanduk Xiu memerintahkan wakil pemimpin Spanduk Luo untuk menyerang. Luo Jie bersorak keras, hidup raja. Saat dia menoleh ke arah orang-orangnya berteriak, ikuti aku. Dan maju ke depan. Mengikuti jejaknya,
5.000 penunggang hitam berbaris dalam formasi dan menyerbu turun dari puncak bukit. Kuku gemuruh, teriakan bergema, hidup raja-raja-raja. Seperti keturunan naga hitam, pasukannya yang tak terhentikan melonjak ke bawah, menerkam di Demon Army mundur. Betapa bodohnya. Masih tertawa meskipun dia akan mati. Bai Chuan mengutuk dengan getir. Mungkin tidak. Wakil spanduk Master Chang Chuan berbicara, saya pikir pasukan iblis berantakan. Saya bertanya-tanya apa yang terjadi pada mereka. Luo Jie mungkin benar-benar menang. Bai Chuan, jadi, menurutmu apa yang terjadi? Chang Chuan, kami tidak tahu, tapi mungkin Tuan Xiu tahu. Setiap kali dia memanggil Luo Jie, itu seperti dia mengatakan kepada kita, waktu untuk berpikir telah berlalu. Sekarang Anda hanya perlu mengisi daya maju. Kita akan menang. Saya memiliki keyakinan pada Tuan Xiu. Bai Chuan mengendus pemikiran itu, berpikir, itu karena kamu belum melihatnya tertidur di base camp, bersiap-siap untuk melarikan diri. Dia tidak mengatakannya keras-keras, khawatir hal itu dapat merusak moral tentara, atau mungkin. Tapi kemudian medan perang berkembang dengan cara yang dia tidak bisa mempercayai matanya, seperti pisau panas melalui mentega. Pasukan Luo Jie meledak maju, mengisi hampir secara langsung ke jantung tentara iblis. Setan-setan berserak ke segala arah bahkan tanpa mencoba untuk bertarung, meninggalkan senjata dan armor mereka di belakang, kekacauan total. Tentara iblis dari 50.000 yang kuat dikalahkan, tidak, dipermalukan oleh tentara manusia dengan kurang dari 1/10 dari jumlah mereka, seperti sejarah yang belum pernah dilihat. Kedua wakil ketua spanduk terengah-engah, tapi bagaimana? Chang Chuan berteriak, ini tidak mungkin nyata, itu pasti jebakan. Luo Jie dikelilingi. Bai Chuan balas berteriak, itu tidak bisa menjadi jebakan, lihat mereka, cara pasukan mereka melarikan diri, begitu tidak terorganisir, Anda tidak bisa memalsukan sesuatu seperti itu. Bahkan jika itu adalah jebakan, dia masih memiliki kesempatan. Bai Chuan berbalik ke belakang, mengangkat suaranya sambil memberi perintah, semua pembalap. Meneruskan. Chang Chuan menghentikannya, Anda tidak memiliki wewenang untuk memberikan perintah itu, hanya Tuan Xiu yang bisa. Bai Chuan menjawab dengan tinju belakang dan mengirimnya jatuh menuruni punggung kuda. Menghunuskan pedangnya, dia meletakkannya di lehernya, jika kamu mengorbankan kami untuk kesempatan ini, aku akan membunuhmu. Dia memandang berkeliling ke para penjaga dan kurir yang tertegun, dan memberikan perintahnya dengan suara yang lebih dalam, apa yang kamu tunggu? Tut, suara trompet datang dari mana-mana ketika lautan pengendara memulai tugas mereka, berteriak, hidup raja-raja-raja, suara-suara mereka mengejutkan bumi dan membelah langit. 20.000 pedang menari di bawah cahaya senja, menyelimuti seluruh lereng bukit dengan karya agung dari darah dan baja. Suara-suara itu segera mencapai base camp dan membangunkan seseorang dari mimpinya. Dia menjulurkan kepalanya keluar dari kantong tidur, berusaha untuk membedakan sumber gangguan. Menguap, jadi kami melakukan serangan. Sepertinya Bai Chuan telah memperhatikan, ya ampun, jika Anda ingin menyerang maka serang. Apa gunanya berteriak, bahkan tidak bisa tidur nyenyak di sini. Dia memasukkan kepalanya kembali ke dalam, berharap menemukan jalan kembali ke mimpinya yang indah sebelumnya. Menurut catatan sejarah House Sichuan, kalender kekaisaran, tahun 778. Selama pertempuran ketiga Hang Chuan, Zichuan Xiu secara pribadi memimpin serangan dan bertempur dengan gagah berani melawan musuh, sangat meningkatkan moral para prajurit. Di bawah komandonya, 3 wakil ketua spanduk, Luo Jie, Bai Chuan, dan Chang Chuan tetap tenang di bawah tekanan dan berjuang tanpa rasa takut dengan cara yang terkoordinasi, memungkinkan 30.000 pasukan kalvari mereka untuk mencapai kemenangan yang menentukan atas pasukan elit dari tentara iblis. Lebih dari 40.000 pasukan musuh terluka atau terbunuh dan lebih dari 10.000 ditangkap. Gesa,
yang dijuluki sebagai prajurit iblis yang paling menakutkan, dibunuh oleh Panji Master Zichuan Xiu sendiri. Itu merupakan pukulan berat bagi iblis dan titik balik pertama dalam perang pertahanan suci. Great Fin, apakah kita benar-benar menang? Setelah meninjau setelah pertempuran, Zichuan Xiu bergumam dengan ragu. Tidak diragukan lagi, Tuan, kami menang besar. Dengan pipi yang benar-benar memerah, Kapten Pengawal Pribadi, Gulei berteriak dengan gembira, ini adalah kemenangan Anda, Tuan, izinkan saya untuk memberi selamat kepada Anda. Mengingat apa yang telah Anda capai di sini hari ini, promosi ke Red Banner Master hanya akan menjadi formalitas. Pikirkan saja, bahkan tidak sampai 20 tahun, dan Anda sudah memiliki peringkat yang sama dengan gubernur setiap provinsi. Itu adalah pencapaian yang luar biasa. Belum ada banyak preseden bahkan dalam seluruh sejarah rumah Zichuan. Hoho, izinkan saya mengucapkan selamat kembali. Zichuan Xiu tersenyum padanya. Tidak ada sukacita, jika saya ingat dengan benar, Anda masih hanya seorang prajurit Panji, betul. Mungkin menjadi wakil pemimpin spanduk hanya akan masalah waktu. Gulei tidak bisa lebih bersemangat, terima kasih, Pak, atas bimbingan Anda. Saya akan melakukan segalanya dan tidak memberikan apapun dalam pelayanan saya kepada Anda, untuk membalas rasa terima kasih yang telah Anda tunjukkan kepada saya. Saya tidak akan ragu untuk memberikan hidup saya jika perlu. Zichuan Xiu menyela monolog Gulei tentang kesetiaan, dan bergumam pada dirinya sendiri, pasti berkah untuk menjalani kehidupan yang sederhana. Apa yang Anda katakan, Tuan? Oh, aku hanya mengatakan untuk terus bekerja dengan baik. Tidak lama kemudian, satu regu pengendara datang untuk melihat. Melihat spanduk Zichuan Xiu, mereka segera turun dan memberi hormat. Zichuan Xiu menghentikan kudanya menghadap pembalap itu, unit mana yang kamu masuki? Dan apa misimu? Cavalry Captain menjawab, kami adalah bagian dari unit Luo Jie, Kompi ke-7 Batalion ke-3. Kami saat ini mengangkut para tawanan. Oh. Zichuan Xiu tiba-tiba menemukan dirinya tertarik, apakah ada banyak tawanan? Perlihatkan pada saya. Terserah Anda, Tuan. Kapten berteriak ke arah belakang, memerintahkan pengendara untuk mencambuk para tawanan ke depan dan menunggu inspeksi. Para penjaga pribadi segera mengepung Zichuan Xiu, takut ledakan potensial dari salah satu tahanan setan. Tapi itu sama sekali tidak perlu. Kelompok tawanan ini semuanya adalah goblin, beberapa kurcaci berkulit hijau. Mereka adalah orang-orang kecil yang sangat berguna, tetapi sulit untuk berkelahi. Mereka jinak secara alami, mudah dikendalikan. Bahkan di antara tentara iblis, mereka sebagian besar menangani pekerja non-agresif. Anda dapat membeli pelayan goblin dari pasar manusia juga. Kata-katanya di ibu kota, harganya naik menjadi 30.000 per kepala. Kapten Cavalry tampaknya memperhatikan sedikit kekecewaan dalam ekspresi Zichuan Xiu, merasa malu. Dalam upaya untuk menyenangkan atasannya, ia menawarkan, Tuan, Anda mungkin tidak tahu, tetapi kami menemukan sesuatu yang aneh di antara para tahanan. Oh. Kapten berteriak lagi ke belakang, perlihatkan kepada Tuan Xiu. Beberapa pengendara berbaris maju, menyeret karung besar yang menonjol di belakang mereka. Kapten mulai melepaskan tali, menunjukkan senyum tersanjung, Tuan, ini barang paling langka. Dengan itu, dia mengungkapkan apa yang ada di dalam karung, seorang wanita muda, yang cantik. Zichuan Xiu mengernyit, sejak kapan tentara timur jauh menjadi penculik? Kapten mengeluh dengan sungguh-sungguh, tapi Tuan, dia bukan hanya seorang gadis biasa. Kami menemukannya di dalam gerbong yang disulam dengan baik. Dia bahkan memiliki lusinan penjaga yang melindunginya. Banyak di antara lelaki saya terluka dalam proses menangkapnya. Dia pasti seseorang yang penting, mungkin seseorang dengan gelar di pengadilan iblis. Apakah dia diinterogasi?
Dia tidak mengatakan apa-apa, dan kami tidak punya waktu untuk menanyai dia dengan amat. Tetapi kami dapat membiarkannya dalam perawatan Anda, Tuan. Tentu saja Anda tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Kapten berbicara dengan sugestif. Dan Zichuan Xiu menjawab dengan rasa terima kasih, hohoho, aku pasti akan menanyainya dengan amat. Itu adalah kata-kata dari satu orang ke orang lain, sesuatu yang seorang pria akan pahami hanya dari nada suara, peringkat tidak masalah. Begitu pasukan Kalvari lenyap dari pandangan, Zichuan Xiu mengeluarkan tawa jahat, untung si Bai Chuan itu tidak ada, atau ini bisa membuktikan masalah. Dia berbalik ke arah Gulei dan yang lainnya. Penjaga, jika Bai Chuan bertanya tentang hal itu, saya harap Anda semua tahu apa yang harus dilakukan, kan? Gulei menjawab dengan wajah lurus, yakinlah, Tuan, kami tidak melihat apa-apa, kami tidak mendengar apa-apa. Orang pintar. Zichuan Xiu mengamati sekelilingnya, jadi di mana aku bisa mendirikan kemah tanpa risiko terganggu? Tidak bisa melakukannya di sana, terlalu mandul, kurangnya pemandangan romantis, tidak di sini juga, terlalu banyak nyamuk, mereka dapat merusak suasana hati. Dia mengoceh sambil menatap gadis muda itu dengan tatapan mesumnya, sampai akhirnya dia. Aku adalah putri ketiga Raja Dewa, Kadan. Aku bangsawan. Aku menuntut diperlakukan dengan cara yang pantas bagi seseorang setinggi badanku. Gadis itu berbicara dengan suaranya yang bergetar, berusaha mati-matian untuk tampil bermartabat. Semua penjaga tersentak bersamaan, membuatnya terdengar lebih keras dari biasanya. Gulei berbisik, jika saya boleh, Tuan, Anda tidak boleh menyentuh gadis ini, atau Anda dapat menimbulkan kemarahan dari Departemen Kehakiman Militer. Zichuan Xiu merespons tanpa banyak memalingkan kepalanya, Gulei, dasar bodoh. Dia menggerutu, ini temuan yang bagus. Diri sejati. Mengendarai dalam kegelapan dengan sesama pembalapnya, Bai Chuan mendapati dirinya tenggelam dalam pikiran, kegembiraan kemenangan sebelumnya hari ini tidak menghilangkan keraguannya, bagaimana kita bisa menang dengan mudah. Iblis memiliki keuntungan, namun mereka tiba-tiba mundur. Dan ketika Kalvari rumah Zichuan menyerang, mereka nyaris tidak bertemu dengan perlawanan terorganisir, itu bukan etiket biasa dari tentara iblis yang kuat dan ganas. Tetapi pada akhirnya kemenangan adalah kemenangan, tak tergantikan dan tanpa keraguan. Lautan iblis membentang sejauh mata memandang, seperti tanaman di musim gugur, menunggu panen, itulah buktinya. Baru kemudian dia menyadari punggungnya basah oleh keringat. Jika ada kesalahan sedikit pun dalam penilaiannya, maka orang-orang yang berbaring di tanah sekarang akan menjadi penunggang haus Zichuan. Dan dia harus bertanggung jawab untuk itu. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk selamat dari pertempuran, dia tidak akan bisa lolos dari hukuman dari polisi militer Departemen Pengawasan. Saya tidak bisa mengambil risiko lagi, pikirnya, pasti Dewi Keberuntungan tidak akan begitu murah hati, untuk merawat orang yang sama dua kali. Berhenti mengejar. Dia memberi perintah. Seperti mengangkat beban dari pundak mereka, para penunggang membawa kuda mereka berhenti dengan cepat. Mereka benar-benar kelelahan setelah mengejar 5 jam tanpa henti, tetapi tidak ada yang berani menyarankannya kepada tiran perempuan mereka. Semua orang melihat apa yang terjadi pada Chang Chuan terakhir kali dia mencoba. Bagi para prajurit biasa, dia tampak jauh lebih menakutkan daripada Raja Dewa Iblis yang seharusnya tak terkalahkan. Semua unit membuat kemah, mengirimkan pengintai, menambah jumlah penjaga yang ditugaskan untuk setiap pos penjaga di waktu malam dari 4 menjadi 8, menggandakan jangkauan pengintai dan menyalakan obor sebagai peringatan. Para kurir pergi begitu dia selesai. Bai Chuan melanjutkan, mulai sekarang, wakil spanduk Master Chang Chuan bertanggung jawab atas aku akan pergi menemui Tuan Xiu. Chang Chuan melangkah keluar di belakang para pengendara dengan ekspresi tidak ramah di wajahnya, jadi, saya yang bertanggung jawab.
Apakah Tuan Bai tidak takut saya mengambil semua pujian untuk diri saya sendiri? Sebagai gantinya, Bai Chuan memberinya senyum termanis dari semua, dan langsung, kemarahan Chang Chuan mereda lebih dari setengah, dan sisanya, yah, itu tidak lagi penting. Apakah kamu masih marah padaku? Saya minta maaf kepada Anda sekarang, bukan? Chang Chuan, kamu laki-laki di antara laki-laki, pasti kamu tidak akan merosot ke tingkat seorang gadis, kan? Mulut Chang Chuan berubah menjadi senyum masam. Baiklah, kamu menang. Bukannya aku belum pernah terkena kamu sebelumnya. Aku akan memberitahumu sesuatu, aku hanya menanyai beberapa tawanan dan mereka menceritakan kisah aneh kepadaku. Mereka mengatakan bahwa selama serangan itu, komandan mereka Gesa dan wakil komandan Yun Seng keduanya dibunuh. Tanpa kepala rantai komando mereka, moral mereka melengkung dan pasukan mereka runtuh dengan sendirinya. Sungguh, Bai Chuan terkejut, siapa yang melakukannya? Mereka benar-benar membantu kami. Aku hanya tahu itu dilakukan oleh manusia, karena kamu mungkin sudah tahu, untuk iblis, kita semua terlihat sama, dalam arti, itu seperti bagaimana monster berkulit hijau itu semua terlihat sama bagi kita. Bagaimanapun, dia adalah manusia yang sangat menakutkan menurut setan. Dia bersembunyi di pasir dan menunggu komandan iblis berjalan melewatinya sebelum dia menjatuhkan mereka dari bawah. Keduanya terbunuh dalam satu pukulan. Bai Chuan mempertimbangkan kemungkinan, saya tidak tahu seseorang seperti itu ada di wilayah timur jauh, tidak hanya terampil, tetapi juga sabar dan kejam. Untuk menyembunyikan dirinya di pasir. Dia bergidik memikirkan hal itu. Chang Chuan, saya percaya bahwa ketua spanduk kita pasti tahu. Atau dia tidak akan memberi kita perintah untuk menyerang. Hanya menyebutkan namanya membuat Bai Chuan marah, Anda terlalu memikirkan idiot itu. Tahukah Anda apa yang dia lakukan ketika kita mempertaruhkan hidup kita? Mandi, makan malam, dan tidur, satu-satunya hal yang tidak dilakukannya adalah bermain-main dengan seorang wanita. Dan satu-satunya alasan untuk itu mungkin karena ia tidak berhasil menemukannya. Bagian mana dari dirinya yang terlihat seperti komandan pasukan untukmu? Chang Chuan menjawab dengan santai, selama kita menang, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, tidak masalah bagiku sedikit pun. Tapi apa yang membuatmu sangat marah? Dia melirik Bai Chuan, mengisyaratkan makna yang lebih dalam di dalam kata-kata. Dia beruntung kali ini bahwa sesuatu terjadi pada iblis. Aku ragu itu hanya keberuntungan. Kali ini mungkin, tetapi bagaimana dengan 6 tahun yang lalu selama serangan balik di ibu kota, apakah itu kebetulan juga? Kedua subjugation wars melawan House Liu Feng, hanya pasukannya yang kembali dalam keadaan utuh. Dan 3 tahun yang lalu, ketika kami bertemu Liu Feng Suang, hanya pasukannya yang lolos dari pengepungan mereka tanpa mengalami korban, untuk seorang idiot yang mendaftar pada usia 11, dan melalui, besar atau kecil, pertempuran 70, tetapi tidak pernah hilang sekali, tentunya dia tidak seberuntung itu. Bai Chuan berkuda dalam kegelapan sementara kata-kata Chang Chuan bergema di kepalanya, memang, idiot itu tidak bisa seberuntung itu, bisakah dia menyembunyikan diri sejatinya selama ini? Benar, aku harus berhadapan muka dengan dia dan mengungkap diri sejatinya di bawah penampilannya yang malas, pengecut, dan mesum. Lampu-lampu dari perkemahan utama bersinar dalam kegelapan. Sebelum penjaga pribadi Zichuan Xiu bisa bereaksi, Bai Chuan sudah memasuki kamp. Gulei, kapten penjaga pribadi melangkah maju untuk menemuinya. Wakil ketua spanduk Bai, perintah Tuan Xiu, Anda mungkin tidak masuk ke dalam. Mengapa? Bai Chuan mengabaikannya, berpikir, mungkinkah ini saat dia menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Saya harus masuk. Tanpa berpikir dua kali, dia memasuki tenda utama kamp, tetapi yang menyambutnya adalah pemandangan Zichuan Xiu yang mencoba mencium seorang gadis muda tak berdosa di lengannya.
Kemarahan yang tak terkatakan langsung bangkit dari dalam dirinya ketika dia menyerang dengan pedang di tangannya. Jadi ini adalah diri sejati Zichuan Xiu. Bersiap untuk mati. Return heroik. Wah, untungnya aku keluar tepat waktu, kamu hampir memotongku jadi dua. Zichuan Xiu belum pulih sepenuhnya. Tuan Bai, kamu terlalu ceroboh. Apakah aku benar-benar terlihat seperti orang cabul yang akan memaksakan diriku pada seorang gadis muda yang tidak bersalah? Dan kamu, Gulei, apa yang kamu lihat? Bai Chuan membantah balik dengan tidak yakin. Tuan, jika Anda menempatkan diri pada posisi saya dan Anda melihat beberapa orang cabul memegangi seorang gadis muda yang tidak bersalah sendirian dalam gelap, bagaimana menurut Anda? Zichuan Xiu, ya. Saya akan berpikir bahwa gadis itu pastilah putri iblis ketiga, sandera dan aset militer yang sangat penting. Kejutan dari kesulitannya pasti terlalu berat baginya untuk ditanggung, menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Itulah sebabnya, komandan terhormat dan sopan tanpa pamrih dan tanpa motif tersembunyi, mencoba memberinya resusitasi mulut ke mulut. Itulah yang akan saya pikirkan. Bai Chuan, persetan, tidak mungkin ada orang yang berpikir seperti itu. Zichuan Xiu, kalau begitu jelas, Anda belum melihat cukup banyak opera sabun. Ini seperti salah satu skenario tipikalnya. Bai Chuan, apa yang kamu bicarakan, Tuan? Zichuan Xiu, oh, sudahlah, aku mengacaukan waktu, berpura-pura tidak pernah mengatakan apa-apa. Bai Chuan, tetapi bahkan jika Putri Iblis benar-benar pingsan dan membutuhkan resusitasi, pasti ada yang bisa melakukannya. Mengapa harus Anda, Tuan? Zichuan Xiu, jika ada yang bisa melakukannya, mengapa saya tidak bisa? Zichuan Xiu, beri saya laporan Anda, Tuan Bai. Bai Chuan, terserah Anda, Tuan. Setelah 5 jam berperang, iblis-iblis telah bertahan di antara 20 dan 30 ribu korban. Kami telah menangkap kam utama mereka dan menyediakan gerbong. Kali ini tentara iblis membawa bersama mereka 53 jubah putih di total. Jubah putih adalah komandan batalion di tentara iblis. Mereka mengenakan jubah putih. Unit saya menurunkan 21, sementara unit Changchuan membunuh 19 dan menangkap 3. Keberadaan sisanya tidak diketahui. Zichuan Xiu, wakil ketua Master Luo Jie baru saja mengirimi saya laporannya. Dia mencatat 7 jubah putih, dan perkiraan kasarnya menyebutkan jumlah pembunuhannya di atas 10.000, yang berarti kekuatan utama untuk tentara iblis tidak lagi ada. Semua itu yang tersisa adalah pekerjaan pembersihan. Bai Chuan membungkuk, ini adalah kemenangan besar, Tuan. Selamat. Anda melakukan pekerjaan yang hebat. Dia mengutuk pelan, memang, tidur, makan, dan bermain-main dengan beberapa wanita, pekerjaan yang hebat. Ho, itu adalah kata-kata yang sangat baik, Tuan Bai, tapi sejujurnya, aku melakukan pekerjaan dengan baik. Namun, setelah seharian bekerja keras, saatnya bagiku untuk beristirahat, jadi aku harus merepotkanmu sekali lagi, Tuan Bai, keamanan kamu utama harus jatuh di pundakmu. Bai Chuan memberinya jari tengah di belakang punggungnya sambil bertanya dengan sopan, Tuan, ada satu hal yang mengganggu saya. Zichuan Xiu, oh. Bai Chuan, menurut para tahanan, alasan kekalahan mereka baru-baru ini berkaitan dengan pembunuhan mendadak komandan dan wakil komandan mereka. Tetapi tidak ada petugas di garis depan yang tahu tentang pembunuh misterius ini. Saya tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana Anda menjadi sadar akan hal ini, sehingga memberi kami perintah untuk menyerang. Zichuan Xiu tampak terkejut, kamu bilang aku memberi perintah. Itukah yang terjadi? Saya mengingatnya secara berbeda. Bukankah kamu, Tuan Bai yang memberi perintah? Bai Chuan, tapi Tuan, apakah Anda tidak mengatakan? Zichuan Xiu, nah, ketika kamu datang ke saya untuk meminta instruksi, kamu mengatakan kepada saya bahwa Luo Jie ingin menyerang,
dan saya mengatakan kepada Anda untuk membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Apakah itu tidak benar? Dengan kata lain, dari awal hingga akhir, semuanya diputuskan oleh Anda dan Luo Jie, benar. Jadi kapan aku memberimu perintah untuk meluncurkan serangan habis-habisan? Memikirkan kembali, memang itulah masalahnya, tetapi nada suara Zichuan Xiu tampaknya menunjukkan bahwa, untungnya kita menang, atau yang lain, aku harus menanggung semua kesalahan. Tiba-tiba dia bisa merasakan keringat dingin menetes di punggungnya. Kamu tidak perlu takut, karena kamu menang. Saya ragu Kementerian Pengawasan akan repot-repot menyelidiki Anda karena telah dengan sengaja mengkomunikasikan perintah yang salah. Zichuan Xiu tampaknya telah menebak pikiran Bai Chuan saat dia berbicara dengan santai. Kami akan kembali ke kota Sajia besok, menyerahkan pekerjaan pembersihan ke unit spanduk Master Gesi. Bai Chuan bersikeras, tapi Tuan, upaya kami yang menyebabkan kemenangan ini, kita harus menjadi orang yang mengejar. Zichuan Xiu, jika kita mengambil semua kredit untuk diri kita sendiri, maka unit-unit lain akan cemburu, yang pada gilirannya akan membuat hidup kita lebih sulit nanti. Dengan itu, dia berjalan malas menuju tenda. Sudah larut, Tuan Bai, kamu harus beristirahat juga. Kami masih memiliki jalan panjang di depan kami. Bai Chuan tiba-tiba menyadari, kemenangan heroik lebih dari 80.000 pasukan iblis dengan hanya 30.000 orang, tidak ada yang bisa mengambilnya darinya. Dia mungkin juga bertindak dengan murah hati dan membiarkan yang lain memiliki sepotong kecil pai, pikiran yang licik dan licik. Melihat bayangannya perlahan menghilang dalam kegelapan, dia merasa seperti dia semakin tahu tentang dia pada detik. Oke bosku, cukup sampai sini dulu, karena Mimin sudah capek. Tunggu part kelanjutannya. Akan Mimin usahakan upload dengan teratur. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Sampai jumpa lagi.